Part 59. Nay, gimana? Tanya Novi. Gimana apanya? Jawab Naira meminum minuman yang sudah dipesan oleh Novi. Jangan pura-pura bego deh. Pasti gede ya punya Tuan Kenzo. Tanya Novi tanpa tedeng aling-aling. Naira yang mendengarnya langsung tersedak. Apaan sih Nov? Ujar Naira dengan wajah yang memerah. Cie, berapa ronde Nay? Pasti semalaman ya? Tanya Novi dengan antusias. Ish, boneka Annabelle bisa diem gak loh? Ujar Naira. Iya, boneka Caki, tinggal bilang aja. Pakai malu lagi, jawab Novi menggoda Naira. Dasar tusuk jelangkung lo, balas Naira. Lo tuh suster ngestot, jawab Novi. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Seriusan Nay, gue penasaran. Gimana ML lu sama bule ganteng kayak Tuan Kenzo? Tanya Novi dengan wajah yang semangat. Ya gitu deh. Udah tutup botol, jangan ngebahas si burung kutub. Bete gue, pinta Naira. Nay, asli gue tuh bingung sama Tuan Kenzo. Kok bisa ya dia suka sama lo? Secara kan muka lo gak cantik-cantik amat, kalah jauh sama Angel istri sahnya, ujar Novi sambil tertawa. Dah nih nenek gayung, bener-bener ya kalau ngomong emang jujur, saking jujurnya bikin nyesek hati, gumam Naira dengan wajah cemberutnya. Lagian Nov, emang kapan gue bilang kalau Tuan Kenzo suka sama gue? Ngarang aja lo, gumam Naira. Ih, di bocah satu oon ya, kebangetan. Kalau gak suka, ngapain dia ML sama lo? Terus tuh bodyguard buat jagain lo, karena Tuan Kenzo gak mau lo kenapa-napa, ujar Novi. Kalau masalah ML, namanya juga cowok, kayak kucing dikasihkan pasti makan. Tapi bukan berarti kucing itu suka, tapi karena dia lapar. Kalau bodyguard, dia takut gue kabur gak bayar utangnya, jawab Naira enteng. Ish, udah ngomong sama lu tuh bikin naik darah, susah dikasih tahu, jawab Novi dengan wajah cemberut. Dari arah kejauhan, Dion sudah datang mencari sosok Naira dan Novi. Dion, sini, teriak Novi. Nov, lu ngapa ngajak Dion? Tanya Naira. Iya Nay, sorry, gue lupa bilang sama lo, gue ngajak Dion kesini, gumam Novi. Dion yang sudah sampai langsung duduk di sebelah Naira. Naira menengok ke kanan, ke kiri mencari bodyguardnya. Naira melihat para bodyguard hendak mendekat. Namun Naira langsung menatap mereka dengan tatapan tajamnya dan mengusir menggunakan tangan. Para bodyguard itu pun kembali ke tempatnya. Hai Nay, gimana kabar kamu? Tanya Dion. Aku baik Dion, kamu gimana kabarnya? Tanya Naira. Ya, seperti yang kau lihat, jawab Dion. Maaf memotong pembicaraan kalian. Apa aku pindah duduk saja ya, agar tidak mengganggu kalian? Ujar Novi. Jangan Nov, kamu di sini aja, nggak apa-apa kan Dion? Pinta Naira. It's okay. Dion mengangkat kedua bahunya. Dion, malam itu aku mau minta maaf karena pergi terburu-buru. Naira menundukkan kepalanya. Malam itu kau belum menjawab pertanyaanku. Dion menatap tajam ke arah Naira. Dan aku masih menunggu jawabanmu. Aku minta maaf Dion, aku tidak bisa menerimamu. Naira semakin merasa tidak enak pada Dion. Kau menolakku? Apa kau tidak merasakan hal yang sama Naira? Aku sangat mencintai dan menyayangimu. Dion menggenggam tangan Naira. Naira langsung menarik tangannya. Dion yang mendapatkan penolakan dari Naira merasa hancur hatinya. Wanita yang sangat dia cintai menolak cintanya. Maaf, aku tidak bisa karena aku sudah menikah, jawab Naira. Dion merasa terkejut dengan apa yang didengarnya. Kamu sudah menikah? Dengan siapa, Nay? Kau pasti bercanda kan? Tanya Dion dengan wajah terkejutnya. Maaf Dion,
Naira merasa tidak enak dengan Dion, karena selama ini Dionlah yang selalu menemani Naira. Dion sudah dianggap sebagai kakak oleh Naira. Dion yang mendengarkan penjelasan Naira hanya bisa terdiam. Dion tidak bisa berkata-kata lagi. Wanita yang dia cintai sudah jadi milik orang lain. Setelah menjelaskan semuanya pada Dion, Naira dan Novi meninggalkan tempat itu. Dan sekarang hanya ada Dion yang masih duduk terdiam di kursinya. Naira dan Novi melanjutkan acara jalan-jalannya. "Nay, gue kasihan sama Dion. Lo tahu nggak, waktu lo ngilang dia tuh panik banget," ujar Novi. "Ya, gue juga nggak enak sama Dion, tapi lo tahu sendiri, gue udah nikah. Masa iya gue selingkuh?" Gumam Naira menggeleng-gelengkan kepalanya. "Iya juga ya. Nasib lo mujur banget sih, Nay. Kagak pernah pacaran, sekalinya dapet cowok cakep, tajir pula," seloroh Novi. "Ih, udah ah, ayo gue traktir lo belanja," jawab Naira. "Seriusan lo traktir belanja?" tanya Novi dengan wajah bahagianya. "2 rius, mau 10 rius juga nggak apa-apa. Lagian juga pakai duit beruang kutub ini," jawab Naira dengan terkekeh. Naira dan Novi memilih-milih pakaian, sepatu, dan tas. Naira hanya memilihkan untuk Novi, sedangkan dirinya tidak berbelanja karena pakaian dan lain-lain sudah disiapkan oleh Tuan Kenzo dan masih banyak yang belum dipakai. Setelah puas berbelanja, Naira tentu saja membayarnya dengan menggunakan kartu yang diberikan oleh Tuan Kenzo. "Wah, thank you banget ya, Nay, traktirannya," ujar Novi dengan tersenyum bahagia, membawa beberapa barang belanjaannya. "Iya, sama-sama. Tapi nanti gantian ya, lu yang traktir gue," ujar Naira. "Siap bos, nanti gue traktir es cendol ya," ujar Novi sambil tertawa. "Ih, dasar paman gobar lu pelit amat," pekik Naira. "Oh ya Nov, inget janji lo. Jangan bilang siapapun kalau suami gue itu Tuan Kenzo. Kalau enggak, abis lo nanti sama si beruang kutub," ujar Naira dengan tangan mencakar ke arah Novi. "Iya, gue janji," ujar Novi mengangkat kedua jarinya di hadapan Naira. Naira memasuki mobilnya bersama Novi meninggalkan Mall C. Setelah sampai rumah Naira, langsung menuju kamarnya. Karena sudah sangat lelah, Naira pun tertidur hingga sore hari. Ketika bangun, Naira langsung mengambil ponselnya, takut kalau Tuan Kenzo menghubunginya. Ketika ia tertidur, dipandanginya layar ponselnya hanya ada pesan dari Novi dan telepon tak terjawab dari Dimitri. "Tumben sekali beruang kutub itu tidak menghubungiku ya," gumam Naira dalam hati. Ia pun langsung menuju kamar mandi di rumah sakit internasional. Kenzo yang sudah selesai melakukan operasi kecilnya tengah berbaring di atas kasur. Jimmy yang duduk di kursi ruangan tersebut tengah mengerjakan tugas kantor yang menumpuk. Selama Tuan Kenzo di rumah sakit, Jimmy yang menghandle semua urusan kantor. "Jim, bagaimana semua urusan kantor?" tanya Kenzo sambil mengaktifkan kembali ponselnya. Dilihatnya layar ponselnya tidak ada satupun pesan atau panggilan dari Naira. Kenzo merasa kecewa. Semua sudah dihandle Tuan, tidak perlu khawatir." Jimmy menghampiri tuannya dan berdiri di sampingnya. "Bagaimana dengan Naira?" tanya Kenzo dengan wajah datarnya masih menatap ponselnya. "Nyonya Naira pergi ke Mall C menemui temannya yang bernama Novi." Apalagi?" tanya Kenzo dengan dingin. Kemudian Jimmy berhenti sebentar. Ia ragu untuk menyampaikannya pada Tuan Kenzo. "Kemudian apa?" Tuan Kenzo menatap Jimmy. "Tuan Dion datang dan mengobrol bersama Nyonya Naira," ujar Jimmy. Jimmy melihat wajah tuannya tanpa ekspresi sedikit pun, tapi hawanya begitu dingin. Jimmy lalu mengambil amplop coklat yang berada di meja, menyerahkannya pada Tuan Kenzo. Kenzo menatap satu persatu foto Naira.
dan tak terhenti di foto dia menggenggam tangan Naira. Diremasnya foto itu. Beraninya dia menyentuh wanitaku, pakai Kenzo dengan wajah yang menahan emosinya. Di mana para bodyguard itu? Kenapa membiarkan Naira disentuh oleh lelaki itu? Teriak Kenzo pada Jimmy. Itu karena Nyonya Naira menyuruh mereka untuk mengawasinya dari kejauhan. Nyonya mengancam akan mengadukannya pada Anda, Tuan. Jawab Jimmy menundukkan kepalanya. Ia merasa bersalah telah menuruti kemauan dari Nyonya itu. Kenzo hanya diam mendengar penjelasan dari Jimmy. Nyonya Angel juga tadi pagi datang ke kantor, memeriksa ke ruangan kerja Anda, Tuan. Ujar Jimmy. Apa kau sudah mengurus semuanya? Tanya Kenzo. Sudah, Tuan. Dalam 2-3 hari ke depan, surat itu akan datang pada Nyonya Angel. Ujar Jimmy. Apa Tuan ingin saya menjemput Nyonya Naira ke sini? Tanya Jimmy. Kenzo hanya diam tidak menjawab pertanyaan Jimmy. Kenzo berharap Naira nanti akan menjelaskan semuanya tentang kegiatannya hari ini, terutama menyangkut pertemuannya dengan Dion.